selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Hai sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Oke sahabat Al-Karim, podcast kita kali ini akan membahas seputar pendidikan. Dan untuk membahas terkait pendidikan, di sini saya tidak sendiri. Ada seseorang yang sangat menginspirasi, tamu istimewa kita, salah seorang wali murid di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Beliau adalah Bunda Fatan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ananda sehat? Sehat nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bunda, jadi di podcast kita kali ini kita mau bahas seputar pendidikan Bunda. Berbicara tentang pendidikan, menurut Bunda nih, apa sih Bun pendidikan menurut Bunda? Pendidikan adalah di mana taraf anak untuk mulai belajar ya. Belajar untuk mengenal banyak hal. Dan dari banyak hal itu dia akan menyimpulkan lalu menjalankannya. Oke. Nah, Kakak Fatan ini kan alhamdulillah sudah selesai pendidikannya ya Bun ya di SD Alam Al-Karim Lampung. Nah, kenapa dulu Bun alasan Bunda memberikan kepercayaan SD Alam Al-Karim Lampung sebagai tempat pertama kali Ananda belajar? Pada saat itu saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda dari pendidikan saya di zaman saya, gitu loh. Saya lihat karena pendidikan sekarang itu saya lihat masih stuck sama di zaman seperti saya, gitu loh. Saya ingin anak saya mengalami perubahan, ingin sesuatu yang beda, sesuatu yang menantang ya. Saya ingin anak saya imajinasinya dan kreativitasnya itu lebih terasah dan lebih berkembang lagi. Tidak hanya cukup untuk textbook, baca, tulis, duduk, mendengar gitu saja, tapi dia bisa mengekspresikan dirinya untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di dirinya. Dan apakah itu sudah ditemukan di sekolah alam? Alhamdulillah sudah mulai ya terlihat. Selama 6 tahun dia sudah mulai terlihat potensi-potensi dalam dirinya, walaupun kita belum tahu pasti ya apakah itu memang potensi yang ada dalam dirinya, tapi sudah terlihat sih bakat-bakatnya. Ya. Kalau bakatnya sendiri memang sepertinya di mana nih Bun? Kalau kelihatannya dari aktivitasnya selama ini? Kalau anak saya itu, kalau Fatan itu gimana ya? Dia sebenarnya semua bidang dia bisa. Kalau saya lihat mau. Tapi kita berbicara tidak semua bidang dia mau. Kita berbicara apa yang dia suka ya. Kalau sekarang yang saya lihat dia lebih suka ke fotografi ya. Fotografi. Dia lebih tertarik intens ke sana, sudah terlihat. Mencoba beberapa foto. Emang suka Bun di rumah juga gitu? Iya, dia suka ngutak-ngatik seperti itu tuh suka gitu lah. Di sekolah gimana Bun? Kalau ya diawalinya memang dari sekolah ya, pelajaran dari sekolah, pelajaran dari sekolah mungkin dia diajarin dikit-dikit video sinematik, bla bla bla. Kemudian mungkin dia mencoba, ternyata mungkin saya suka loh. Ternyata saya lihat juga hasilnya nggak buruk bagus. Ya untuk anak seusia dia. Mungkin saya benar. Juga agak kalah. Masya Allah ya Bunda. Ternyata dengan bersekolah di sana jadi kelihatan ya. Oh ternyata hobinya di situ. Ya di kalau fotografi. Hobi sih saya belum tahu ya. Tapi untuk saat ini yang terlihat dia sudah kelihatan gitu loh. Sudah kelihatannya di sana. Oke, itu tentang tempat ya Bun ya. Kalau bicara tentang guru nih Bun. Guru. Kalau guru di Sekolah Alam Al-Karim Lampung itu gimana Bun kalau menurut Bunda? Menurut saya selama ini saya sudah 6 tahun ya. Kalau di total 8 tahun sih karena saya sejak TK. Bagus sih. Guru-gurunya bagus karena dia tidak mengedepankan emosional. Gitu. Dia mungkin dengan pendekatan secara lembut itu, kasih sayang itu mungkin buat anak-anak semakin sadar gitu loh maksudnya. Lebih menyentuh ya Bun dia ya? tidak memberontak ya. Kalau semakin keras mungkin dia akan memberontak kayak zaman kita kan mungkin dulu salah aja dipukul gitu kan. Bener. Kalau mereka nggak kenal gitu. Mungkin dengan beda zaman eranya. Mungkin dengan tidak kekerasan itu mereka pun bertindak seperti itu juga. Dia pun tidak dengan kekerasan. Bahkan dia protes juga ketika kita keras gitu kan. Oh nggak begitu loh gitu. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang didapat ya. Nggak anak saya aja yang belajar tapi saya juga
ikut belajar gitu loh. Karena kita kan sebagai orang tua itu berproses. Iya, benar-benar. Saya pun sampai detik ini saya masih belajar. Saya mencari formula yang pas untuk anak saya. Jadi memang beda zaman ya Bun ya. Beda Jadi zaman. makanya beda zaman, sehingganya guru itu harus dituntut untuk kreatif. Betul. Kreatif harus tahu nih bagaimana cara menanganinya anak-anak ini Betul. gitu. Karena beda. Kalau mau sekarang kita kerasin nggak jadi, Ya, nggak betul. masuk gitu kan. Jadi harus tahu karakternya anak-anak juga. Nah itu untuk guru ya Bun ya. Nah untuk Kakak Fatan sendiri nih Bun, selama di SD Alam Al-Karim Lampung sudah berapa juz ya Bun ya hafalannya? Alhamdulillah sudah 4 juz nih. 4 juz, Masya Allah. Juz 30, Juz 30, 29, 29, 28, dan 27 ya. Masya Allah, berarti sudah 4 kali ikut wisuda tahfizul Quran ya Bun ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Itu gimana sih Bun treatmentnya Bun di rumah, kok bisa gitu loh? Oh, bisa gitu ya. Kok bisa gitu, Masya Allah. Sebenarnya dia diawali dari TK. TK. Sebenarnya dia TK-nya juga sudah Al-Karim ya, sudah kebiasaan murojaah, hafal. Kebetulan si Fatan itu memang tipikal anak yang mendengar. Dia cukup mendengar, dia nggak bisa Cepat ngafalnya gitu ya Bun ya, dia lewat. cukup mendengar, didengarkan, tapi dia tidak dengan duduk fokus ya. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang udah fokus. Kalau dulu itu Sambil saya jalan. dengarkan dia loncat sana sini, saya pikir dia itu nggak belajar gitu kan. Ternyata dia menyerap menyerap ternyata. apa yang di itu. Saya juga kadang-kadang, loh kok udah ya, padahal saya nggak pernah review gitu. Kadang-kadang, Tapi kok hafal gitu. hafal gitu. Tapi makin kesini saya juga ternyata ya nggak bisa selamanya seperti itu. Itu kan TK ya gitu. Ketika SD saya udah mulai intens, saya juga mendampingi dia gitu. Karena belajar. Saya juga ikut belajar. Sebagai orang tua saya tidak bisa menuntut dia untuk menjadi bagus bila saya juga tidak mencoba yang bagus. Dan saya memberikan contoh yang terbaik untuk Contoh, dia. oke. Karena dia Teladannya. otomatis berkelibat pada orang tuanya ya. Benar-benar Bunda. Jadi melihat Melihat, contohnya, teladan, Betul. akhirnya dia mencontoh itu. Apalagi sekarang dia di usia-usia yang sangat sudah kritis ya. Selalu bertanya mengapa, apa, kemana, dan apa. Itu sudah pertanyaan yang muncul terus. Dan Kalau kita kita harus bisa nggak jawab. belajar, Ya, akhirnya kita kasih intinya jawabannya. kita sebagai orang tua tidak boleh menuntut lebih terhadap anaknya jika kita tidak bisa berbuat lebih juga. Benar, tidak boleh menuntut anak harus bisa ini itu. Itu kalau kita juga tidak Kalau bisa kita juga ini nggak itu, bisa. dan kita tidak mau mencoba untuk ini itu. Benar Bunda. Oke Bunda, kalau pengalamannya Kakak Fatan nih Bun kan sudah kurang lebih 6 sampai 7 tahun ya Bun ya di Sekolah Alam 8 tahun Al-Karim ya. Lampung. Berapa Bun? 8. 8 ya malahan, Masya Allah, ada 8 tahun. 6, 7, 8. Nah, 8 tahun di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Kalau menurut Bunda nih Bun, kenangan yang paling mengharukan ketika Kakak Fatan bersekolah di Sekolah Alam Al-Karim Lampung apa nih Bun? Sebenarnya surprise dan kenangan yang mengharukan tuh banyak ya. Tapi paling yang ter itu ketika dia bisa hafiz Quran. Hafiz Quran dengan usianya yang masih belia ya Bun ya. Ya, dulu dia di usia kelas 1 ya. Kelas 1 sudah Itu dia sudah 1. 1 juz, Masya Allah. Dan itu suatu yang luar biasa ya bagi saya. Karena jujur saya pun belum sampai di titik itu. Berarti dia Bun. 1 step lebih ke depan daripada saya. Masya Allah. Berarti itu salah satu keberhasilan kami ya sebagai orang tua serta sekolah juga ya, mengantarkan anak-anak sampai ke titik itu. Dan semoga nanti kedepannya bisa terus menambah juznya ya Bun ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hafiz Quran dan jadi inspirasi untuk semua orang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Bunda, sepertinya pertemuan podcast kita hari ini cukup sekian. Dan sebelum kita tutup, Umi Linda ingin dengarkan closing statement Bun. Kalimat-kalimat dari Bunda yang bisa jadi pesan untuk sahabat-sahabat Al-Karim yang sedang menonton kita. Jadilah wanita atau ibu yang sejati, karena wanita dan ibu yang sejati itu bukan berdasarkan profesinya, tetapi wanita sejati itu adalah wanita yang bisa jadi versi terbaik dalam dirinya. Masya Ketika Allah. kita bisa jadi terbaik dalam dirinya, maka kita pun akan bisa menemukan generasi-generasi yang baik. Masya Allah, oke. Dirimu adalah versi terbaik Baik, dirimu. Jangan pernah jadi orang lain, maka jadilah dirimu sendiri. Betul. Masya Allah, cukup sekian podcast kita kali ini ya Bunda. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk Ananda. Dan untuk sahabat Al-Karim dimanapun berada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Oke, cukup sekian dari kita. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Salam Al-Karim.